adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Bagaimana? Sudah siap untuk memulai sekolah minggu online kita? Apakah adik-adik sudah berpakaian dengan rapi? Kalau sudah, Tante Ika persilahkan untuk adik-adik duduk, berdoa mengawali sekolah minggu kita, dan sepanjang sekolah minggu tidak bermain-main, karena kita menghormati kehadiran Tuhan. Baik, kita berdoa dulu mengawali sekolah minggu kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat, anugerah, dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan, sehingga pagi hari ini kami boleh ada seperti kami ada sekarang. Semuanya karena kebaikan Tuhan buat kami. Kami mau sekolah minggu, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan kami mau Tuhan disukakan dengan sikap hati kami yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami dengan sangat mudah dimengerti, dan mampukan kami jadi pelaku firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebelum Tante Ika cerita, Tante Ika akan tampilkan video teman-teman kita yang hafal ayat hafalan minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tante Ika acung jempol untuk teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan. Dan Tante Ika kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain, adik-adik yang lain yang hafal ayat hafalan minggu ini untuk mengirimkan videonya supaya kita masukkan ke video sekolah minggu online kita. Nah, cerita apa yang akan kita pelajari minggu ini? Itu cerita lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu ada yang ingat ceritanya tentang apa? Ya, cerita tentang seorang ibu yang meminta seorang anak kepada Tuhan. Siapa nama ibunya? Hana. Nah, kita akan lanjutkan ceritanya. Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki bernama Samuel, dan kemudian dia menyerahkannya kepada Tuhan. Kita saksikan video ini sama-sama ya. Samuel terpanggil. Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Hana berkata, "Aku telah memintanya daripada Tuhan, dan aku akan menamakan dia Samuel." Samuel tinggal di rumah Tuhan. Dia menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Tapi Imam Eli matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Suatu hari, Imam Eli sudah tertidur. Lampu rumah Tuhan belum padam. Samuel pun telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ketika Samuel tertidur, Tuhan memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah Samuel kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah Samuel tidur. Dan Tuhan memanggil sekali lagi, "Samuel, Samuel." Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel pun tidur kembali. Waktu itu memang dia belum mengenal Tuhan dan
dan firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Lalu bangunlah Samuel. Ia pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sebelumnya, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di Israel dan Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Setelah itu Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan kepada Imam Eli. Tapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Dan Samuel pun memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sudah menyaksikan video tentang Samuel yang dipanggil Tuhan? Apa yang adik-adik pelajari dari video tadi? Ya, Tuhan memanggil orang yang Dia pilih. Betul ya? Walaupun dia masih sangat kecil, Samuel yang hidup di bait Tuhan, yang pekerjaannya setiap hari menyalakan lampu di rumah Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan tadi kamu sampaikan pagi hari ini satu ayat firman Tuhan, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu," kata Tuhan. Dan Tuhan menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Pagi hari ini, adik-adik, seperti Samuel dipanggil Tuhan, begitu pula Tuhan memanggil adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Dia memanggil dengan namamu. Seperti Samuel, Samuel. Dia memanggil namamu. Orel, Orel. Apim, Apim. Dan apa yang akan kita respon? Apakah kita akan merespon seperti Samuel merespon? "Ya Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengarkan." Bukan hanya mendengarkan, dia melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, maka kita juga harus menjawab seperti itu. Berbicaralah, sebab hamba siap jadi pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, jadi berkat dimanapun berada, memuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidup kita. Adik-adik mau meresponi panggilan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, ini aku, pakai aku, utus aku dimanapun aku berada." Kalau adik-adik mau, mari kita berdoa, kita taruh tangan kanan kita di dada, dan kita katakan kepada Tuhan, "Tuhan, kami mau meresponi panggilan Tuhan." Ketika Tuhan memanggil dan memilih kami, maka kami katakan, "Ya Tuhan,
ini kami. Pakailah kami jadi alat kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami untuk jadi berkat dimanapun kami berada. Bahkan dari usia kami masih kecil, usia kami masih sangat dini, kami berdoa hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Di sekolah kami jadi berkat, di lingkungan kami bergaul jadi berkat, di keluarga kami jadi berkat. Kami berdoa Tuhan yang mampukan kami untuk kami jadi teladan, jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi hari ini Engkau yang mampukan kami untuk kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Apa yang kami lakukan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kami berdoa pagi hari ini juga memberkati orang tua kami, pekerjaan, usaha mereka diberkati, sehingga tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, tapi Tuhan berikan kelimpahan seperti janji Tuhan bagi setiap kami, bahwa kami akan hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang maju, bangsa yang jadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Segala sektor di ekonomi, pertanian, peternakan, pendidikan, pariwisata, semuanya diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Indonesia mengalami pemulihan dari pandemi yang sedang dialami COVID-19 ini, Bapak. Terima kasih Bapak di surga, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.